Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bijudihi wa fadlihi an yarzuqna wa iyyakum min ahli al-istiqamah. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa wa nabiyyika al-mujtaba habibina wa syafi'ina maulana Muhammad al-qudwatul wahidah wal uswah lisairi ta'ah wal ibadah wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin humul a'immah wa humul qadah was sadah wa man tabi'ahum bihasanin ila yaumil qiyamah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, khususnya masjid kita bersama Baitul Islah, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa selalu diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat walafiat, dianugerahi berupa umur yang panjang, berkah, bisa melakukan ibadah secara istiqamah, dan semoga kelak nanti saat kita berjumpa kepada Allah, perjumpaan yang indah, mulia, dalam kondisi diridai oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki hikmah yang ke-200, kita sampai pada hikmah yang ke-200, perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara jamaah kita Aliyah, Mbah Mutin Kaslan, yang meninggal dunia tadi malam, selalu hadir bersama-sama dengan kita. Hadir minggu kemarin teng mriki tempatnya Mutin Kaslan dan teng mriki malih, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah dan semua dosanya diampuni oleh Allah dan derajatnya ditingkatkan oleh Allah. Dan kita yang masih hidup saat ini berupaya untuk mengambil ibrah bahwa setiap insan manusia kedepannya pasti akan meninggal dunia. Kenabian seorang nabi tidak mungkin bisa mencegah kematian. Buktinya seluruh para anbiya, para mursalin saat ini sudah berada di alam arwah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kewalian para aulia. Siapa beliau? Wali Songo. Kewaliannya, ilmunya, ibadahnya, tapi tidak bisa mencegah ajal yang ditetapkan oleh Allah. Keilmuan para ulama, banyak sekali para ulama yang kita kenal, semuanya ilmunya tidak bisa memending atau mengundur daripada suatu ajal yang ditetapkan oleh Allah. Kullu nafsin
dhaikatul maut. Ini ayat yang isinya mengvonis setiap jiwa manusia. Jadi sudah divonis oleh Allah Ta'ala bahwa yang namanya manusia pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Mudah-mudahan panjang umur kita, berkah. Tapi yang jelas kita harus yakin al-mautu haqqun, kematian itu memang ada. Kematian itu hak yang difirmankan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Beliau tidak sakit, tidak apa, tapi karena memang sudah ajal tiba, mau tidak mau harus berangkat. Tapi insya Allah barokahnya istiqamah beliau selalu hadir majlis taklim dengan kita, tetap mendapatkan pahala dan ganjaran dari keistiqamahan. Amin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kullu nafsin dhaikatul maut. Pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Artinya kita semuanya akan mengalami keadaan di mana keadaan itu disebut dengan istilah sakaratul maut. Keadaan yang paling membahayakan, yang paling mengkhawatirkan, sebagai penentu apakah dia kembali kepada Allah dengan status husnul khatimah ataukah dengan status su'ul khatimah. Kita memohon nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah. Ini diantara doa yang paling ditakuti oleh syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis itu setiap kali ada orang doa stembe apa? Untuk mendengarkan dungone niku apa. Kalau yang didoakan tentang urusan ilmu masih gampang, atau tentang istiqamah masih gampang, atau tentang dunia lebih gampang. Tapi kalau hamba itu meminta husnul khatimah, qasama dhahri, kata dia, doa itu telah membuat saya celaka. Bagaimana tidak celaka bagi syaitan ketika si fulan tersebut walaupun ahli dan ahli di bidang maksiat, statusnya mungkin jauh dari Allah, atau mungkin terlumuri tubuhnya dengan aneka ragam bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi ketika berada dalam sakaratul maut, orang tersebut mendapatkan husnul khatimah, maka pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan setiap doa-doa kita, di dalamnya kita isi permohonan semoga wafat dalam kondisi husnul khatimah. Kalau beliau enggak hadir, pasti WA saya, Ustaz, ngapunten, saya lagi ada tahlilan, lagi ada yasinan, saya enggak bisa hadir. Masya Allah, beliau, ngapunten Ustaz, udane terus. Ini Mbah Udin Kaslan, manfaat. Ya, tadi malam juga saya sebutkan, beliau biasanya memandikan mayit. Ternyata tiba saatnya beliau dimandikan. Biasanya ngafani mayit, tiba saatnya beliau dikafani.
biasanya nyolati mayit, tiba saatnya beliau disolati. Biasanya memasukkan ke liang lahat si mayit, tadi malam sudah dimasukkan ke liang lahat. Ini proses semua yang hadir pasti akan mengalami. Tapi kita nggak perlu takut. Yang kita takuti apa? Wong kita ini menghadap kepada Allah. Yang takut itu yang tidak tahu siapa Allah. Kalau bagi orang yang sudah mengenal Allah, mana mungkin bisa takut? Karena statusnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha belas kasih, Maha sayang. Al-Ghaffar Al-Ghafur, Maha mengampuni dosa dan kesalahan. As-Sattar, Maha menutupi aib. Al-Jawad Al-Mu'ti Al-Mutafaddil, Maha memberi segala-galanya. Datang orang desa, orang dari kalangan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabi, orang dari pelosok desa. Biasanya kan tiang ini ku lugu-lugu, kayak saya ngomongin lugu, wong desa asli, wong desa, tapi saya kira sudah di wong kota. Arabi datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya pertanyaan, mohon dijawab. Pertanyaan apa? Ya Rasulullah, nanti siapa yang menghisab saya, yang meneliti saya, yang menghisab amalan saya, Allah atau perwakilan? Allah sendiri atau perwakilan? Mungkin malaikat atau mungkin siapa? Kata Nabi, enggak, Allah sendiri. Ketika orang desa itu mendengarkan jawaban dari Nabi, Allah sendiri senyum. Bakal aman ya Rasulullah, napa? Aman, tenang. Kenapa? Yang menghisab Allah. Allah, siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang dermawan niku ya napa? Para jenengan paham orang dermawan niku ya napa? Wong sugih dermawan suka weweh. Nek jenengan duwe utang paling gak usah bayar. Biasa. Iki napa nggih? Napa isih bayar? Gak usah bayar. Wong sugih ndak butuh dengan uang, udah. Kekayaannya sudah melimpah-melimpah, udah gak usah bayar. Orang punya selalu jiwa pemaaf, selalu memaafkan. Ketika ada orang salah, aku maafkan. Gak punya hati gerundel atau hati jengkel. Ini baru makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Senyumnya orang Badui tersebut menunjukkan bahwa rahmatnya Allah Ta'ala begitu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Maka oleh sebab itu, kenalkan diri kita kepada Allah sebelum kita berjumpa kepada Allah. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Terus pahala dan ganjaran selama ini yang diberi, yang disimpan oleh Allah Ta'ala dalam setiap amal taat, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di sana akan diberikan secara kontan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang terhindar dari api neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dunia beserta isinya adalah sesuatu yang menipu manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang berkah, manfaat fi taatillah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-200, Abu Zur'ah. Sebelum saya masuk, Abu Zur'ah itu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari yang mengarang atau yang menghimpun kitab Sahih Bukhari, kitab paling sahih dari sekian kitab hadis, kedudukannya setelah Al-Quran. Punya guru namanya Abu Zur'ah, meninggal dunia. Lalu dimimpikan, artinya ada orang soleh mimpi ketemu dengan beliau. Dilihat beliau sholat berjamaah, jadi imam, makmumnya malaikat. Sholat berjamaah, beliau jadi napa? Imam, makmumnya para malaikat. Kedudukan di atas kedudukan, ngimami para malaikat. Lalu ditanya, wahai imam, Anda bisa meraih kedudukan semacam ini, itu teorinya bagaimana? Kata beliau, selama hidup saya sudah menulis sholawat, bukan membaca, 1 juta kali. Selama hidup saya sudah pernah menulis, bukan membaca, menulis. Dalam kertas, dalam buku. Selama hidup aku sudah pernah menulis sholawat berapa kali? 1 juta kali. Menulis loh, bukan membaca. Barokai menulis sholawat di dalam kertas, di dalam buku, sekian bilangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi tersebut. Makanya dianjurkan panjenengan kalau ada waktu, selain sholawat pakai lesan, tulislah sholawat di kertas. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaih ma dama ismi fi dzalikal kitab. Man, barang siapa yang bersolawat kepada aku dengan ditulis di dalam salah satu buku atau kertas, selama namaku itu masih ada, maka para malaikat setiap saat akan bersolawat untuknya sampai hari kiamat. Solawat dari malaikat artinya adalah doa. Apa? Doa istighfar. Kita didoakan oleh para malaikat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun melafalkan solawat itu juga berfaedah, menguntungkan. Tapi kalau ada waktu, jangan tinggalkan nulis solawat di dalam kitab, karena solawat di dalam kitab mewakili kita untuk solawat, sehingga para malaikat Allah akan bersolawat untuk yang menulis sampai hari kiamat. Semoga diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Imam Thabit Al-Bunani alaihi ridwanullah, salah satu ulama tersohor, terkemuka, meninggal dunia, dikubur. Gak lama kemudian, beberapa saat, beberapa hari, minggu atau bulan, orang meninggal dunia, digali di sampingnya. Ketika si penggali mulai mengeduk, tiba-tiba ada bata penghalang jatuh
dilihat beliau sholat di alam kubur. Ini kejadian terjadi. Kehidupan alam barzah itu ada, cuma beda dengan kehidupan di dunia. Seperti kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang yang mati syahid, mereka ahya, hidup, cuma hidup sesuai dengan alam barzah. Jangan difahami berarti nek urip berarti ngopi malih, boten masuk niku. Kehidupan beda. Kehidupan bukan untuk urusan dunia, tapi kehidupan untuk melanjutkan aktivitas yang pernah dilakukan selama di dunia. Dilihat beliau sholat, dan ini dalilnya ketika Nabi sedang Isra Mi'raj. Nabi singgah di kuburannya Nabi Musa, lalu mengatakan, aku lihat Musa sedang sholat di dalam kubur. Lau kuntum hunak la ra'aitumuh iya, kalau kalian hai umatku melok aku saat itu dengan aku tak tunjukkan Nabi Musa sedang sholat. Berarti ada, bisa. Nah, akhirnya yang gali datang ke keluarganya, maaf, saya mau bertanya, amalan apa yang dilakukan oleh ayah anda, suami anda, Thabit al-Bunani? Kata mereka, memangnya ada apa bapak? Saya melihat beliau sholat di kuburan. Kata keluarganya, abah saya dengarkan tiap akhir malam dalam sujudnya memohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kelezatan saat ini di dunia untuk sholat, sambung kelezatan ini di alam barzah ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti akan dikabulkan dan tidak ada hal mustahil bagi Allah. Tidak ada hal mustahil bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala menentukan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun, monggo jenengan saat ini yang masih hidup, jenengan donga napa bebas, silahkan mau apa jenengan di alam barzah. Dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk meminta, ayo kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan permintaan kita dijabahi oleh Allah, amin. Terus almarhum, siapapunlah yang sudah meninggal dunia, yang punya keistiqomahan ngaji, dalam hatinya seneng ngaji, dalam hatinya ada niatan pengen derek ngaji, pengen hadir majlis taklim, ternyata di tengah jalan ajal tiba. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah ajal tiba, tidak mungkin di cancel maupun ditunda, tidak bisa. Tapi beruntung bagi orang yang punya niatan untuk pengen ngaji, seneng ngaji, tiba-tiba ajal tiba. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf disebutkan, man mata wa huwa yatlubul ilm, mati dia dalam kondisi ada niatan untuk mencari ilmu, qayyadallah man yu'allimuh, Allah mengirimkan malaikat khusus mengajarkan dia hatta yakuna aliman, sehingga nanti ketika di padang mahsyar keluar dengan status jenisnya para ulama. Ilmu dari mana? Diajari ketika di alam barzah. Makanya kita memohon mudah-mudahan kuburan kita raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jinan, petamanan-petamanan surga, amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke 200. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La tudhishka waridatun ni'am anil qiyami bihuquqi syukrik, fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi kadrik. Janganlah adanya kenikmatan yang selalu diberikan oleh Allah kepada Anda
membuat diri Anda panik dikarenakan kurang mampu untuk bersyukur kepada Allah. Understand? Janganlah kalian itu panik. Napa panik ini Pak? Panik ini napa? Bingung. Janganlah kalian itu memiliki sifat panik atau bingung atas nikmat yang digerojok oleh Allah Ta'ala kepada Anda dalam kondisi Anda ini belum mampu untuk mensyukurinya. Karena yang demikian ini bisa menurunkan derajat atau makom atau kedudukan orang tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Hikmah yang ke-200 ini memberikan isyarah kepada kita bahwa sifat rahmatnya Allah, sifat kasih sayang Allah itu ditampakkan ketika ada orang itu nurut, walaupun nurutnya sekian persen, anut walaupun anutnya sekian persen. Ketika ada seseorang dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat, lalu kemudian disyukuri, cuma syukurnya niki berapa persen ngoten mawon, tapi disyukuri, itu Allah Ta'ala bisa dan mampu menambahi nikmat itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat apa? Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan, al hasanah, satu kesainan yang dilakukan oleh seorang hamba, bentuk syukurnya seorang hamba, Allah ganti berapa? 10. Berapa Pak? 10. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Ini muamalahnya Allah dengan sifat karam, kemuliaan Allah kepada individu manusia yang datang kepada Allah dengan bersyukur, dengan kadar kemampuan dia bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sing penting syukur, tergantung kemampuan kita masing-masing. Kanjeng Nabi niku nek tahajud versinya 3. Sekali tempo beliau niku bangun. Jadi nek sholat niku berdiri. Kalau beliau nggak mampu, beliau jadikan versi berdiri, di tengah-tengah duduk. Kadang berdiri, kadang duduk. Kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Yang ketiga duduk terus. Tahajudnya sambil napa du? Sing penting niki. Kalau beliau punya kemampuan, maka beliau tahajudnya berdiri. Sholatnya sambil berdiri. Sekian jam, hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya niku membengkak. Nek kakinya Nabi membengkak karena kebanyakan tahajud. Nek cah nom mungkin karena kepleset. Main bal-balan jatuh akhirnya apa? Aboh. Ustaz mau pijet. Kenapa? Kepleset. Oh, tak kira tau kakean tahajud, mboten kepleset. Sekali tempo beliau jadikan 2. Pertama berdiri, di tengah-tengah capek duduk. Nanti kalau sudah semangat lagi berdiri. Yang ketiga duduk dari awal sampai akhir. Kan angsal-angsal mawon wong salat sunnah. Yang tidak boleh itu salat fardu. Kalau salat fardu selama dia mampu harus berdiri. Tapi kalau salat sunnah walaupun mampu itu boleh duduk. Daripada tidak. Ada orang seandainya
Seusai sholat fardu tiba-tiba langsung keluar. Oh, kenapa? Bawaanku males mau sholat, duduk. Sholatnya apa? Duduk. Nggak usah berdiri, duduk. Sholat rawatib ba'diyah, Allah duduk. Boleh Ustaz? Boleh. Oh, saya mampu berdiri, walaupun mampu berdiri, cuma pahalanya separuh. Jaluk pahala utuh ya nopo jeneng. Pahalanya nopo? Separuh. Kalau yang berdiri pahala utuh, kalau nopo? Duduk pahalanya separuh. Syukur kepada Allah semampu kita. Tidak harus terbebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau syukur kita sudah diterima oleh Allah, karena kita pandai bersyukur, diilmoni cara bersyukur, nanti akan datang nikmat yang tidak disangka-sangka, melebihi daripada apa yang kita sajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Baik itu nikmat duniawi, terlebih-lebih nikmat ukhrawi. Kedua, fadilah hadir majelis taklim, jenengan lebih apal daripada saya. Kata toh, apa fadilahnya? Di atas 1000 rakaat sholat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Ada? Kalau ada saya mau kasih hadiah. Ada? Waduh Ustaz, 1000 rakaat niki sholat memerlukan tenaga, waktu. Kita tarawih saja yang pakai pendapat 20 rakaat aja kita minggu pertama. Wah, masang terop luar biasa. Tak tunggu minggu kedua mulai hilang terope. Itu baru 20 rakaat, niki 1000 rakaat. Jenengan syukuri nikmat sehat. Ada luang waktu nderek ngaji, pulang di atas pahala 1000 rakaat. Ini kalau Allah Ta'ala ingin membalas kepada hambanya, sedikit yang kita berikan kepada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala ridho kepada kita, apa pahalanya? Tidak terhingga, tidak terhitung, dan itu tidak mengurangi apa yang telah dimiliki oleh Allah. Dalam hadis qudsi dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa ikama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kalau seandainya ada malaikat, mulai malaikat pertama sampai malaikat terakhir berdiri di lapangan minta kepada aku per satu-satunya, satu-satu, jaluk-jaluk, terus habis giliran malaikat, datang giliran jin, minta dari awal sampai akhir dipenuhi sama Allah. Giliran yang kedua manusia, dari awal Nabi Adam sampai manusia terakhir, ganti dari kalangan hayawan, dari awal sampai akhir. Udah pulang semuanya, full apa yang dia minta. Apakah berkurang apa yang dimiliki oleh Allah? Tidak, sama sekali tidak. Dicontohkan seperti jarum dimasukkan ke dalam laut, diangkat, yang nempel di jarum itu pemberian yang dikasihkan mulai jenis malaikat, jin, manusia, hayawan. Yang tersisa lautan. Itulah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugas kita bersyukur dengan kemampuan kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, amanah dari Allah, kita keluarkan sebagai bentuk napa? Syukur. Kalau diterima oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan nikmat di dunia dan nikmat di akhirat yang datangnya tidak disangka-sangka, yang berlipat-lipat ganda kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah,
dan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli syukur. Amin amin ya rabbal alamin. Satu sedekah, satu nopo sedekah berupa kurma satu, kurma nopo satu pun dicuil jadi dua, dibelah, punya satu dibelah, separuh dimakan, separuh disodakohkan. Kalau tanglet regane berapa separuh kurmanya? Ada yang pernah beli, Pak tumbas kurma siji gak separuh, siji dibagi dua. Kata penjualnya gratis, makan aja, cicipi, apa? Cicipi, gratis. Tapi kalau masuk area syukur, beda hasilnya. Nah, kesehatan kalau sudah masuk area syukur, hasilnya beda. Waktu ngeten iki jenengan luangkan, apalagi kalau ngajinya sampai jam 09.00, Masya Allah. Sedikit saja jenengan berikan, sedikit saja, kalau diterima oleh Allah hasilnya tidak disangka. Apa itu hasil separuh dari korma? Separuh, bukan satu loh, separuh. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau diterima oleh Allah, orang yang melintas sirat itu api padam. Apa yang memadamkan? Pahala separuh kurma, separuh kurma. Bagaimana kalau 1 kilo kurma? Allahumma sholli ala Muhammad. Malih, kalau 1 kurma nih, bukan separuh, 1 kurma masuk ke area sedekah, bentuk syukur kita kepada Allah, sepunya kita, seada kita. Ada orang ngamen ngasih bismillah, apalagi ngamennya pakai sholawat, ya Nabi salam, kasih 1.000, ngamen 1.000, sholawatannya diregani mah, sholawatannya. Mungkin ada orang minta, atau mungkin apalah bahasanya, apalagi di jalan-jalan itu macam-macam, tiang muda itu sampai ngerojok awak ecet niku, ya Allah demi minta 2.000 1.000. Kalau ada kita kasih, kalau enggak ada, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'u ada. Maaf, lagi enggak ada, mungkin bisa kirim rekening ke saya, tolaklah tapi dengan ucapan yang bagus. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun, ucapan yang bagus. Ketika datang orang meminta, kita tolak dengan yang bagus. Khairun min shadaqah, lebih utama daripada sedekah. Yajba'uha adza, sedekah yang menyakiti orang yang menerima sedekah. Contohnya gimana? Ngasih jola jaluk napa? Ngasih sambil memek ngomong, sambil napa? Sambil memang jolak jaluk. Aduh pak gak usah dikasih meneng mo. Terus gak usah mbok kasih nopo meneng. 1 korma kata Rasulullah, nanti ketika di padang mahsyar Allah mengatakan, ambil sedekah kurma kamu satu Gusti, siji, dilihat segunung Uhud, kurma segunung Uhud, dirawat oleh Allah, diperbesar oleh Allah atas syukurnya orang yang menginfakkan 1 kurma. Bagaimana dengan taat kita, ibadah kita, ngaji kita? Mudah-mudahan semuanya ini diterima oleh Allah dan dijadikan untuk kita insya Allah masuk ke dalam buku catatan amal. Amin ya rabbal alamin.